Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita jumpa lagi dalam Minggu Advent kedua hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, pada Advent kedua kali ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan di bawah tema keselamatan dari Tuhan sudah dekat. Dan ayat firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari Mazmur 85 ayat 9 sampai ayat 12. Demikian firman Tuhan. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita membaca perikop ini, sesungguhnya kita akan melihat bagaimana LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, membuat judul di atas perikop, yaitu doa mohon Israel dipulihkan. Mazmur 85 dituliskan oleh Bani Korah, yang kita tahu adalah seorang yang beribadah, seorang pemimpin dalam ibadah dalam bait Allah, pemimpin pujian. Dan Bani Korah menuliskan tulisan ini oleh karena adanya sebuah keluhan-keluhan daripada umat yang dipilih oleh Allah pada saat itu. Orang Israel masuk ke dalam pembuangan dan kemudian kembali kepada tanah kepunyaan mereka itu. Namun yang terjadi adalah mereka merasakan kegersangan tanah. Mereka melihat apa yang dijanjikan tidak sesuai dengan kenyataan yang mereka hadapi, sehingga mereka memohon pemulihan daripada Allah. Mereka memohon agar Tuhan turut campur tangan, mengeluarkan mereka dari keadaan yang sulit yang dihadapinya. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, Bani Korah sebagai penulis, sebagai orang imam yang sudah terbiasa bersekutu dengan Allah, menyatakan firman-Nya pada saat ini. Secara khusus ayat 9 sampai ayat 14 mengatakan bahwa Tuhan dekat dengan orang yang takut akan Dia. Sangat jelas dikatakan bahwa bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya, kepada orang yang dikasihinya, supaya mereka kembali kepada kebodohannya. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang yang takut akan Dia. Saudara, orang Israel mau disadarkan bahwa Allah itu dekat kepada orang yang takut akan Tuhan. Mereka akan dipulihkan keadaannya ketika mereka menjadi takut akan Tuhan. Mereka dalam keadaan sulit dan diakui oleh Korah bahwa itu sulit. Apa yang mereka alami adalah di luar daripada kendali dan pemahaman mereka, dan itu adalah kenyataannya. Namun keadaan itu bisa dirubah menjadi sebuah kebaikan ketika mereka takut akan Tuhan. Karena Tuhan mendengar apa yang hendak. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Artinya Korah mau menyatakan apa yang dikatakannya itu merupakan daripada apa yang diinginkan oleh Tuhan dari umatnya. Ketika umat itu mau dipulihkan, artinya mereka menghadapi sesuatu persoalan ataupun hubungan yang tidak baik antara umat Allah dengan Allah. Ada sesuatu relasi yang menjadi terhalang oleh karena keadaan mereka yang menjadi jauh dari Allah, yang suka bersungut-sungut dengan Allah,
yang suka menuntut Allah berlebihan, maka ada pemulihan yang mau diberikan oleh Allah. Pemulihan ini ternyata bukan hanya tergantung kepada Allah saja, bukan menuntut apa yang hanya diperbuat Allah, namun juga memaksakan dirinya agar menjadi dekat dengan Tuhan. Mendekat dengan Tuhan. Kalau kita membaca pada firman Tuhan pada saat ini, bahwa orang yang supaya jangan mereka kembali kepada kebodohannya. Ketika mereka dibuang sebenarnya oleh karena kebodohannya, yang melihat ilah lain lebih berkuasa daripada Tuhan itu sendiri, yang mau menyembah kepada ilah-ilah lain dan meninggalkan Allah. Mereka meninggalkan keadilan, mereka meninggalkan kedamaian sejahteraan dalam hidup mereka, dan masuk kepada keinginan kemanusiaan, keinginan secara personal yang ada dalam diri mereka. Oleh karena itu, ketika ingin dipulihkan, pemazmur mengikatkan, Korah menyatakan bahwa mereka harus dekat dengan Allah. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, artinya sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia. Artinya, keselamatan itu dekat. Ketika pada saat ini belum merasakan keselamatan itu, dan mereka semakin datang kepada Allah, maka Tuhan akan menyatakan kuasanya yang luar biasa dalam kehidupan. Pada Advent 1 ini, keselamatan itu sudah dekat. Apakah sudah diterima? Belum, bisa saja belum. Dan bisa sudah diterima namun belum menyadarinya. Oleh karena itu diperlukan iman agar kita semakin dekat dengan Allah. Diperlukan prinsip hidup agar kita menjadi semakin akrab dengan Allah dalam kehidupan kita. Kemudian dikatakan, ketika Tuhan sudah dekat dan akan menjadi diam di negeri kita, di tanah di mana Tuhan menjanjikannya itu, adalah ketika kita takut akan Dia. Takut bukanlah menjadi takut seperti bagaimana takut melihat seseorang yang menyeramkan, namun takut untuk berbuat atau melakukan sesuatu tindakan yang menyakiti hati Allah. Ketika kita mengatakan takut kepada Tuhan, bukan kita menjauhkan wajah kita daripada Tuhan, namun kita takut untuk melakukan yang cemar, yang tidak sesuai dengan keinginan Allah. Saudara, dalam Advent ini kita diajak untuk menjadi takut, mengkoreksi diri. Apakah memang banyak hal-hal yang tidak benar yang kita lakukan yang mendukakan hati Allah? Apakah masih banyak dalam perilaku, pikiran kita, dan perbuatan kita yang menjadi menghalangi interaksi kita dengan Allah? Perlu dikoreksi, saudara terkasih. Apabila memang masih ada, mari kita menjadi semakin dekat dengan Allah, merubah diri, takut kepada Allah dalam kehidupan kita. Ketika kita dikatakan bahwa Tuhan itu dekat dan kita menjadi takut akan Dia, maka dikatakan kasih dan kesetiaannya akan bertemu. Bagi orang yang takut akan Tuhan dan yang semakin mendekat dengan Tuhan, Tuhan akan menunjukkan kasih dan kesetiaannya, menunjukkan kasih-Nya. Artinya akan menjadikan sesuatu melebihi daripada kemampuan. Itulah kasih. Ketika seseorang mengasihi, artinya dia mampu menerima keadaan bagaimana orang yang dikasihinya itu. Demikian kita sebagai orang percaya akan diterima oleh Allah sebagaimanapun keadaan kita. Tuhan tidak menuntut menjadi sesempurna Allah, namun ada di dalam diri kita rasa takut, ada di dalam diri kita ingin semakin dekat dengan Allah. Kemudian dikatakan keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Artinya bagi orang yang takut akan Tuhan, dia akan hidup di dalam keadilan. Dia akan hidup dalam perasaan sejahtera, bukan oleh karena keadaan yang menjadikan dia menjadi sejahtera, bukan oleh karena apa yang diterima
sehingga dia menjadi sejahtera. Namun apa? Karena ada Tuhan di dalam dirinya, sehingga kesejahteraan itu dirasakannya. Kesejahteraan bagi orang percaya bukan diukur dari materi, bukan juga diukur daripada jabatan, bukanlah diukur daripada hal-hal yang didapatkan secara dunia, namun ketika melimpah dirinya dengan kasih Allah, dengan keadilan Allah, maka muncullah kesejahteraan dalam dirinya. Dan dikatakan pada firman Tuhan, ketika Tuhan sudah menyatakan keadilannya, ketika keselamatan dari Tuhan menjadi datang dan mendekat, maka kesetiaan akan tumbuh di bumi dan keadilan akan menjenguk dari langit. Artinya akan muncul sebuah kesetiaan yang menyatakan keadilan Allah, yang menyaksikan Allah sampai kepada akhir hidupnya, akan muncul di dalam dirinya. Kalau kita mengatakan bahwa kita adalah menjadi takut akan Allah, maka sebagaimanapun keadaan kita akan merasakan kesetiaan Allah dalam kehidupan kita, dan kita akan hidup di dalam kesetiaan Allah tersebut. Dan Tuhan akan kita rasakan menjenguk kita sebagai orang-orang yang sudah dipilih dan dibebaskan oleh Allah. Dalam ayat 13 dikatakan, bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan dan negeri kita akan memberikan hasilnya. Saudara terkasih, ternyata ketika bangsa Israel menjadi bersungut-sungut oleh karena keadaan tanah yang tidak baik itu, namun hasil upaya yang mereka lakukan bukanlah untuk menjadi menggemburkan tanahnya, bukanlah menjadi melakukan teknologi-teknologi, namun yang mereka lakukan pertama adalah menjalin kedekatan dengan Allah. Maka yang terjadi, Tuhan akan memberikan kebaikan dan negeri kita akan memberikan hasilnya. Artinya, umpan balik daripada keberimanan adalah berkat Tuhan itu. Tindak lanjut daripada kebaikan Allah adalah, tindak lanjut daripada keberimanan kepada Allah adalah, kita akan menikmati hasil daripada apa yang kita lakukan, dan bahkan kita akan menerima hasil melebihi daripada apa yang kita kerjakan. Dan kemudian keadilan akan berjalan di hadapannya dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Kita akan menjadi berjalan bersama dengan jalan Allah. Itulah yang kita tapaki dalam kehidupan kita. Bukan lagi menjadi berjalan berdasarkan keinginan kita, bukan lagi berjalan oleh karena ambisi kita, namun kita berjalan oleh karena Allah, dan kita menjalaninya bersama dengan Allah. Keselamatan Tuhan dari Tuhan sudah dekat. Oleh karena itu, ketika kita merasakan keselamatan itu sudah dekat, maka yang dibutuhkan daripada kehidupan kita adalah kita menjadi mendekatkan diri kepada Allah. Ketika kita mengatakan keselamatan daripada Tuhan sudah dekat, mendekatkan diri kepada Allah. Pada masa-masa Advent ini, kita diajak untuk menjadi mendekat kepada Allah. Kita diajak untuk merasakan bahwa kita adalah orang yang dipilih Allah. Yang dibutuhkan adalah kita merubah diri. Kita menyadari bahwa Tuhan itu mampu melakukan segala sesuatu untuk memulihkan kehidupan kita. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, keselamatan dari Tuhan sudah dekat. Artinya, keselamatan itu akan bisa diraih ketika kita menjadi dekat dengan Allah. Sesungguhnya keselamatan daripadanya pada orang-orang yang takut akan Dia. Kita takut kepada Allah dan menyembah kepada Allah dalam kehidupan kita. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, pada Advent kedua ini, kita diajak dalam menyongsong lahirnya Yesus Kristus adalah menjadi takut akan Allah, membuka diri dan semakin dekat dengan Allah, sehingga keadilan, kasih, dan penyertaan Allah semakin nyata dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari, sebagaimana Asaf Korah menyatakan pada firman Tuhan pada saat ini, Korah mengingatkan kepada kita bahwa keselamatan Allah
itu akan nyata. Jangan bersungut-sungut, jangan menjadi menggerutu, jangan menjadi menyalahkan dalam hidupmu. Namun biarlah engkau menjadi takut akan Tuhan, mendekat kepada Tuhan, rasakan kasih Allah, dan terimalah keadilan Tuhan dalam kehidupanmu. Dia akan memberikan kebaikan, dan negerimu akan memberikan hasilnya ketika engkau dekat dengan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami menyadari bahwa keselamatan dari Tuhan sudah dekat. Dibutuhkan dari hidup kami untuk menjadi takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan, memberikan dan membiarkan keadilan Tuhan dan berkat Tuhan menjadi nyata. Kasih Tuhan Engkau limpahkan, maka tanah dan negeri kami akan menghasilkan kebaikan. Terima kasih atas firman-Mu. Jadikan menjadi berakar, bertumbuh dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus